Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 12 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang teguh bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kami dapat bertahan sampai akhir. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 12 Juli tahun 2026 dengan judul Sebuah Pandangan Tentang Guncangan. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 38 ayat 19 yang berbunyi, "Dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel." Aku melihat beberapa orang dengan iman yang kuat dan seruan yang penuh pergumulan memohon kepada Allah. Wajah mereka pucat dan ditandai dengan kecemasan mendalam yang menyatakan pergumulan batin mereka. Keteguhan dan kesungguhan besar tampak pada wajah mereka. Tetesan besar keringat jatuh dari dahi mereka. Malaikat-malaikat jahat berkerumun di sekeliling, menekan kegelapan atas mereka untuk menyingkirkan Yesus dari pandangan mereka, agar mata mereka tertuju pada kegelapan yang mengelilingi mereka, dan dengan demikian mereka dipimpin untuk tidak percaya kepada Allah dan bersungut-sungut terhadap-Nya. Satu-satunya keselamatan mereka adalah dengan terus mengarahkan mata ke atas. Malaikat-malaikat Allah menjaga umat-Nya, dan ketika atmosfer beracun dari malaikat jahat ditekan di sekitar orang-orang yang cemas ini, malaikat-malaikat sorga terus-menerus mengepakkan sayap mereka di atas mereka untuk menghalau kegelapan yang pekat. Ketika orang-orang yang berdoa itu terus melanjutkan seruan mereka yang sungguh-sungguh, kadang-kadang sinar terang dari Yesus datang kepada mereka untuk menguatkan hati mereka dan menerangi wajah mereka. Beberapa orang kulihat tidak ikut serta dalam pekerjaan pergumulan dan permohonan ini. Mereka tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Malaikat-malaikat Allah pergi menolong orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, tetapi malaikat-malaikatnya meninggalkan mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri, dan aku kehilangan pandangan atas mereka. Aku bertanya tentang arti guncangan yang kulihat, dan ditunjukkan bahwa hal itu akan disebabkan oleh kesaksian tegas yang dipanggil oleh nasihat saksi yang benar kepada orang-orang Laodikia. Perhatianku kemudian diarahkan kepada kelompok yang kulihat, yang diguncangkan dengan dahsyat. Kelompok malaikat pelindung di sekitar mereka telah digandakan, dan mereka mengenakan baju zirah dari kepala sampai kaki. Aku mendengar mereka yang berpakaian zirah itu menyatakan kebenaran dengan kuasa besar. Hal itu membawa pengaruh. Aku bertanya apa yang menyebabkan perubahan besar ini. Seorang malaikat menjawab, "Itulah hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan," seruan nyaring dari malaikat ketiga. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari buku Early Writings, di mana Nyonya White menerima penglihatan tentang kelompok yang mengalami pengguncangan. Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 270 paragraf 4. Perhatianku kemudian tertuju pada kelompok yang telah kulihat, yang tampak sangat terguncang. Aku diperlihatkan orang-orang yang sebelumnya kulihat menangis dan berdoa dalam penderitaan jiwa. Jumlah malaikat pelindung di sekeliling mereka telah berlipat ganda, dan mereka mengenakan baju zirah dari kepala hingga kaki. Mereka bergerak dengan tertib seperti sekelompok tentara. Raut wajah mereka menunjukkan konflik berat yang telah mereka alami, perjuangan menyakitkan yang telah mereka lalui. Nah,
Tentang kelompok ini, Nyonya White lanjutkan penjelasannya dalam paragraf berikutnya. Perhatikan dalam halaman 270 paragraf 5. Jumlah anggota kelompok ini telah berkurang. Beberapa telah tersingkir dan ditinggalkan di tengah jalan. Mereka yang ceroboh dan acuh tak acuh, yang tidak bergabung dengan mereka yang cukup menghargai kemenangan dan keselamatan untuk dengan gigih memohon dan berjuang untuk itu, tidak memperolehnya, dan mereka tertinggal dalam kegelapan. Dan tempat mereka segera diisi oleh orang lain yang berpegang pada kebenaran dan bergabung dalam barisan. Malaikat jahat masih mengepung mereka, tetapi tidak dapat berkuasa atas mereka. Kelompok tersebut dikawal dengan barisan malaikat sorga dengan lipat ganda. Tetapi bukan itu penentunya. Tetapi pengalaman kerohanian mereka yang menentukan. Mereka yang tersingkir atau tertinggal adalah orang-orang yang ceroboh dan tidak peduli dengan kebenaran yang menyelamatkan, yang telah gigih diperjuangkan selama ini. Mereka akhirnya tertinggal dalam kegelapan. Dan sebagaimana renungan pagi kemarin, tempat kosong yang mereka tinggalkan diisi oleh orang lain yang bertobat dan berpegang pada kebenaran. Sekarang, apakah kelompok yang masih setia dan yang berkurang jumlahnya itu menjadi lemah? Oh tidak. Roh Nubuat lanjutkan masih dalam buku yang sama halaman 271 paragraf 2. Aku mendengar mereka yang mengenakan baju zirah berbicara dengan penuh kuasa tentang kebenaran. Itu berpengaruh. Banyak yang telah diikat, beberapa istri oleh suami mereka, dan beberapa anak oleh orang tua mereka. Orang-orang jujur yang sebelumnya dicegah untuk mendengar kebenaran kini dengan penuh semangat menerimanya. Semua rasa takut terhadap kerabat mereka telah hilang, dan hanya kebenaran yang ditinggikan bagi mereka. Mereka telah lapar dan haus akan kebenaran. Itu lebih berharga dan lebih mulia daripada hidup. Aku bertanya, apa yang menyebabkan perubahan besar ini? Seorang malaikat menjawab, itu adalah hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan, seruan nyaring malaikat ketiga. Inilah pekerjaan kelompok kecil yang tetap teguh meski ada yang undur. Mereka tetap maju kabarkan kebenaran dan oleh karena pekerjaan mereka, banyak yang tadinya takut kepada keluarga, akhirnya berani menyatakan imannya dan terima kebenaran. Sebab mereka akhirnya sadar bahwa kebenaran lebih berharga dan lebih mulia dari hidup. Dan ini semua karena mereka menerima roh hujan akhir. Karenanya, pekabaran tentang pengguncangan adalah pekabaran peringatan, agar kita semakin sungguh-sungguh berdoa dan meminta roh hujan akhir. Dan tidak hanya itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 201 paragraf 3. Malaikat-malaikat jahat berkerumun di sekeliling, menekan kegelapan atas mereka untuk menyingkirkan Yesus dari pandangan mereka, agar mata mereka tertuju pada kegelapan yang mengelilingi mereka, dan dengan demikian mereka dipimpin untuk tidak percaya kepada Allah dan bersungut-sungut terhadapnya. Satu-satunya keselamatan mereka adalah dengan terus mengarahkan mata ke atas. Malaikat-malaikat Allah menjaga umatnya, dan ketika atmosfer beracun dari malaikat jahat ditekan di sekitar orang-orang yang cemas ini, malaikat-malaikat sorga terus-menerus mengepakkan sayap mereka di atas mereka untuk menghalau kegelapan yang pekat. Kelompok kecil yang setia tersebut bukan bebas dari ancaman si jahat. Namun gantinya melihat kegelapan yang mengelilingi mereka, orang-orang yang setia tersebut memandang ke atas kepada Yesus satu-satunya keselamatan mereka. Inilah rahasia mereka untuk bertahan dalam kebenaran dan terus maju mengabarkan kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam suratnya nomor 16E tahun 1892 paragraf 3. Ini adalah pernyataan serius yang saya sampaikan kepada jemaat bahwa tidak satu pun dari 20 orang yang namanya terdaftar dalam buku jemaat siap untuk mengakhiri sejarah duniawi mereka, dan akan sama benarnya tanpa Allah dan tanpa harapan di dunia seperti orang berdosa pada umumnya. Mereka mengaku melayani Allah, tetapi mereka lebih sungguh-sungguh melayani Mamon. Pekerjaan setengah-setengah ini adalah penyangkalan terus-menerus terhadap Kristus, bukan pengakuan akan Kristus. Artinya, lebih banyak sekam dari gandum. Lebih banyak yang akan terguncang keluar daripada yang bertahan. Bahkan, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 35, tahun 1898, paragraf 18.
Mereka yang telah memiliki kesempatan untuk mendengar dan menerima kebenaran dan yang telah bersatu dengan gereja Advent hari ke-7 menyebut diri mereka umat Allah yang menaati perintah, namun tidak memiliki vitalitas dan pengabdian kepada Allah lebih dari gereja-gereja nominal, akan menerima malapetaka Allah sama seperti gereja-gereja yang menentang hukum Allah. Hanya mereka yang dikuduskan melalui kebenaran yang akan menjadi keluarga kerajaan di tempat kediaman surgawi yang telah dipersiapkan Kristus bagi mereka yang mengasihi Dia dan menaati perintah-Nya. Tidak cukup menjadi umat Advent atau mengaku Advent. Kita harus lebih dari gereja-gereja umumnya. Kita harus dikuduskan dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Perhatikan yang Roh Nubuat ajarkan dalam Bible Echo tanggal 8 Oktober tahun 1894 paragraf 8. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Anda telah menerima kebenaran. Sekarang jangan merasa bahwa Anda harus menyembunyikannya. Biarlah kebenaran itu dikenal oleh orang lain. Biarlah kebenaran itu bersinar agar orang lain dapat diselamatkan, dapat dikuduskan melalui kebenaran itu. Jadilah teladan yang hidup, berada di bawah kendali Roh Kristus. Dikuduskan dalam kebenaran berhubungan erat dengan dikendalikan oleh Roh Kristus. Kebenaran tentang Roh Kristus ini tidak dimiliki oleh mayoritas umat Advent, sebab mereka percaya Trinitas. Trinitas tidak percaya akan Roh Kristus. Hanya sedikit yang percaya akan Roh Kristus. Oleh sebab itu, dikuduskan dalam kebenaran artinya dikuduskan dalam Yesus, yaitu oleh menerima Roh-Nya Yesus. Inilah yang mampukan kita bertahan dalam masa pengguncangan dan terus maju kabarkan kebenaran kepada banyak jiwa, agar ada orang-orang yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka yang mudah tersinggung dan murtad. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Nyonya White menerima gambaran tentang pengguncangan. Ada kelompok yang setia yang dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan bahkan berlipat ganda. Tetapi oleh sebab beberapa dari mereka tidak dikuduskan dalam kebenaran dan tidak memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya keselamatan, mereka pada akhirnya tertinggal, jatuh, yang membuat kelompok tersebut semakin berkurang jumlahnya. Namun mereka tetap maju untuk mengabarkan kebenaran bagi banyak orang, sebab akan ada orang-orang yang bertobat untuk gantikan tempat kosong yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tersinggung dan murtad. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, kami dapat bertahan, kami dapat dikuduskan dalam kebenaran, dan itulah yang memampukan kami untuk jadi saksi yang maju terus apapun yang terjadi. Sebab dalam Yesus tidak hanya kami terima kuasa, tapi malaikat-Nya pun mengawal kami berlipat ganda. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.